Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Farofik dari Teknologi Rekayasa dengan angkatan 2024 dengan NIM 3 digit terakhir 023. Di sini saya ingin mempresentasikan video auto tuning PID motor DC dengan Simulink. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar pengendalian PID serta penerapannya pada sistem motor DC. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan fungsi masing-masing parameter PID yaitu KP, KI, dan KD atau kontrol proporsional, kontrol integral, dan kontrol derivatif, serta pengaruhnya terhadap respon sistem. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai metode auto-tuning PID yang tersedia di MATLAB Simulink. Dengan melakukan simulasi, mahasiswa dapat membandingkan hasil tuning dari beberapa metode dan memahami kelebihan serta kekurangannya. Konsep dasar kontrol PID. Kontrol PID merupakan salah satu metode kontrol yang paling banyak digunakan dalam dunia industri karena strukturnya yang sederhana namun efektif. PID terdiri dari tiga komponen utama yaitu kontrol proporsional atau KP, kontrol integral atau KI, dan kontrol derivatif atau KD. Kontrol proporsional berfungsi untuk mempercepat respon sistem terhadap error. Kontrol integral bertugas untuk menghilangkan error steady state, sedangkan kontrol derivatif digunakan untuk meredam osilasi dan meningkatkan kestabilan sistem. Kombinasi ketiga parameter ini menentukan kualitas respon sistem secara keseluruhan. Berikutnya ada pengertian auto-tuning PID. Auto-tuning PID adalah proses penentuan nilai parameter KP, KI, dan KD secara otomatis berdasarkan karakteristik respon sistem. Dengan auto-tuning, pengguna tidak perlu melakukan trial dan error secara manual. MATLAB Simulink menyediakan fitur auto-tuning yang mampu menganalisis plan dan memberikan nilai PID yang optimal sesuai kriteria tertentu, seperti respon cepat, overshoot kecil, dan kestabilan sistem. Metode ini sangat membantu terutama untuk sistem yang kompleks atau sulit dimodelkan secara analitik. Kemudian, metode auto-tuning SendStream. Metode SendStream merupakan metode auto-tuning yang menggunakan sinyal uji berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi yang berubah secara bertahap. Sinyal ini diberikan ke sistem motor DC, kemudian respon sistem diamati pada berbagai frekuensi. Dari respon tersebut, MATLAB Simulink dapat membangun karakteristik frekuensi sistem seperti gain dan phase. Berdasarkan analisis ini, parameter PID ditentukan agar sistem memiliki respon yang stabil dan akurat. Metode SendStream dikenal memiliki tingkat akurasi yang baik untuk sistem linear, namun membutuhkan waktu pengujian yang relatif lebih lama. Selanjutnya ada metode auto-tuning superposition. Metode superposition bekerja dengan prinsip superposisi, yaitu respon sistem terhadap beberapa sinyal kecil dapat digabungkan untuk mendapatkan karakteristik sistem secara keseluruhan. Dalam metode ini, sistem motor DC diberi beberapa sinyal uji secara bersamaan dengan amplitudo kecil. Respon sistem dianalisis untuk menentukan parameter PID yang sesuai. Kelebihan metode ini adalah proses auto-tuning yang lebih cepat dibandingkan SendStream. Namun, akurasinya dapat menurun jika sistem bersifat non-linear atau mengalami gangguan besar. Kemudian, metode auto-tuning PRBS. PRBS atau Pseudo-Random Binary Sequence adalah metode auto-tuning yang menggunakan sinyal biner acak sebagai input sistem. Sinyal ini menyerupai gangguan acak yang sering terjadi pada sistem nyata. Dengan menganalisis respon sistem terhadap sinyal PRBS, MATLAB Simulink dapat melakukan identifikasi model plan. Model ini kemudian digunakan untuk menentukan parameter PID yang optimal. Metode PRBS sangat cocok untuk sistem real-time dan identifikasi sistem. Namun, respon yang dihasilkan cenderung lebih berisik dibanding metode lainnya. Kemudian ada perbedaan kontrol PID kecepatan atau integrating dengan posisi atau stable. Kontrol PID kecepatan motor DC integrating. Kontrol kecepatan motor DC bersifat integrating karena kecepatan merupakan turunan dari posisi. Dalam sistem ini, plan biasanya memiliki satu integrator, sehingga respon sistem sangat dipengaruhi oleh kontrol integral. Tanpa kontrol integral yang baik, sistem akan mengalami error steady state. Oleh karena itu, pemilihan nilai KI sangat penting dalam kontrol kecepatan. Tujuan utama kontrol kecepatan adalah menjaga putaran motor tetap stabil sesuai dengan set point meskipun terjadi gangguan beban. Kemudian kontrol PID posisi motor DC atau stable.
Kontrol posisi motor DC bertujuan untuk mengatur sudut atau posisi motor agar sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Sistem kontrol posisi bersifat stable karena menggunakan umpan balik posisi secara langsung. Dalam kontrol ini, respon sistem harus cepat dan presisi dengan overshoot seminimal mungkin. Nilai Kp berperan besar dalam mempercepat respon, sementara Kd digunakan untuk meredam osilasi. Kontrol posisi umumnya membutuhkan tuning yang lebih hati-hati dibandingkan kontrol kecepatan. Oke, di sini saya akan membahas sebuah rangkaian auto tuning. Pertama, saya akan mengambil blok auto toner. Kita pakai yang close loop. Kemudian kita besarkan. Oke, jika sudah, saya akan mengopi ini. Kemudian kita geser saja. Kemudian kita ubah menjadi SP. Kita ubah menjadi set point. Kemudian kita double klik. Kita hubungkan dengan set point ini. Kita pilih 50. Kita apply. Oke. Coba kita perbesar saja jaraknya. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan mengopi blok ini. Dan saya akan display. Kemudian saya akan mengambil blok zoom. Kemudian kita pakai blok PID. Kita perbesar. Kemudian kita setting di dalamnya. Kita pakai discreting. Kemudian kita apply. Oke. Dan kita geser taruh sebelah. Oke, jika sudah, saya akan mengambil blok konstan. Kita hubungkan. Ini kita hubungkan sebelah sini. Kita copy display. Kemudian kita copy display lagi. Kita hubungkan. Kita perbesar. Dan saya akan mengopi blok ini. Kemudian kita hubungkan.
Oke, jika sudah seperti ini, kita touch, kita hubungkan di sini. Kemudian ini kita ubah menjadi PNG. Dan saya akan mengambil scope. Kita perbesar. Kemudian kita tarik ini ke sebelah sini. Kita turunkan. Kita buka. Kita hubungkan saja. Ya, ini kita buka sebelah sini. Oke, terakhir saya akan mengambil blok Google. Kita double klik. Kita hubungkan ke Consta. Play. Oke, kira-kira seperti ini untuk rangkaian auto tuningnya. Kemudian kita akan coba untuk mensimulasikannya. Dan kemudian percobaan dengan auto tuner, pentapnya stable dan aspirasinya stand trim. Kita mengukur melihat nilai encodernya. Ini lagi tuner posisi on. Kondisi set point-nya seperti ini dan set point speed-nya seperti ini. Kemudian ini adalah nilai dari grafiknya, waktu tunernya. Kemudian ini percobaan kedua dengan mencari nilai encoder, planar stable, experiment mode-nya superposition dengan auto tuner dinyalakan. Ini merupakan hasil motornya. Grafiknya seperti ini. Kemudian ini untuk percobaan dengan planar stable IRBS. Kemudian tuner dinyalakan dan grafiknya seperti ini. Kemudian untuk hasil motornya seperti ini. Kemudian ini percobaan keempat dengan pentap integrating. Eksperimennya Sandstream. Thunder on. Kemudian motornya dapat dilihat. Kemudian untuk hasil grafiknya seperti ini. Percobaan kelima dengan eksperimen planar integrating dan superposisi.
Thunder on, kemudian hasil motornya seperti ini. Kemudian untuk hasil scope-nya dapat kita lihat seperti ini. Kemudian percobaan terakhir dengan experience mode-nya PRBS. Hasil motornya seperti ini dan hasil grafiknya seperti itu. Coba kita lihat sendiri. Oke, sekian presentasi dari saya. Selebihnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.